Divonis mengalami gizi buruk, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun hanya bisa terbaring, tidak bisa berjalan seperti anak seusianya. Permasalahan mengenai sampah di Karimun Jawa kini telah terjawab. Dinas PUPR telah selesai membangun TPA yang akan dikelola oleh pemerintah kabupaten. Ngabuburit asik spesial Ramadan, tim Lingkar TV akan memberikan rekomendasi berwisata religi sambil mengenal makam Sunan Magdum. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Polisi menangkap seorang kurir narkoba berinisial S usia 30 tahun, warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tersangka S ternyata kurir narkoba yang dikendalikan dari dalam sebuah lapas di Jawa Tengah. Dari hasil pendalaman dan pemeriksaan terhadap tersangka ini, diketahui merupakan suruhan dari seorang tersangka kedua atas nama AR 40 tahun yang tinggal di Barongan Kabupaten Kudus. Tersangka ini merupakan narapidana yang posisinya ada di lapas sedang menjalani masa tahanan atas kasus serupa. Tersangka S diamankan di rumah kos daerah Werguwetan, Kecamatan Kota. Dari hasil penangkapan itu, polisi mengamankan 9 paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas. Adapun jenis narkoba yang ditemukan adalah jenis sabu dan juga Inex. Jadi alur ceritanya kami mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seorang yang diduga pelaku penjual atau pengedar narkoba yang biasa beroperasi di TKP. Yaitu TKP-nya di jalan di Desa Werguwetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Di situ ada kos-kosan ya, yang bersangkutan tinggal di situ. Kemudian setelah kita laksanakan pendalaman, kemudian observasi dan sebagainya, mengikuti yang bersangkutan, kemudian tersangka pada saat tanggal tersebut kita amankan. Kemudian kita laksanakan penggeledahan badan dan ditemukan beberapa barang bukti narkoba, yaitu 9 paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas dalam beberapa paket. Dia menjelaskan total barang bukti diamankan sebanyak 36,55 gram narkoba dan 3 butir Inex. Tersangka terjerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Untuk kaitannya itu, tersangka yang ada di dalam lapas berkomunikasi dengan cara menyelundupkan HP yang digunakan untuk berkomunikasi dengan tersangka satu yang kita amankan berada di desa Wergu tersebut. Kemudian juga untuk transfer itu menggunakan mobil banking yang ada di dalam HP Android-nya. Gitu. Di lokasi yang sama, Kasat Narkoba Polres Kudus Ibtu Yosua Farin Setiawan tidak menyebutkan rinci lapas tempat tersangka AR mengendalikan kurir sabu ini. Menurutnya, tersangka AR menyelundupkan gawai untuk melakukan transaksi dari dalam lapas. Dia menyebut tersangka S baru pertama kali diamankan polisi, sementara AR merupakan residivis kasus pengedaran narkoba. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Ribuan warga kurang mampu di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang mendapatkan sembako gratis di pendopo kecamatan setempat. Penyerahan secara simbolis sembako tersebut diberikan kepada ratusan penerima manfaat perwakilan dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sumber. Penyerahan secara simbolis sembako diberikan di kecamatan kepada ratusan penerima manfaat perwakilan dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sumber. Bupati Rembang Abdul Hafiz dalam kesempatan itu juga hadir dan menyerahkan sembako gratis kepada warga. Ketua BKAD Kecamatan Sumber Sukirno mengatakan, sembako gratis itu berasal dari surplus usaha simpan pinjam yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD, Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sumber tahun 2021. Ini adalah kegiatan untuk pembagian sembako bagi keluarga kurang mampu. Di wilayah Kecamatan Sumber, sumber anggarannya itu dari surplus tahun 2021. Ya, untuk masing-masing desa itu ada 92 paket. Jadi nanti untuk keseluruhannya untuk sembako ini adalah 1.656 penerima.
yang ada di wilayah Kecamatan Sumber. Bupati Rembang Abdul Hafidz mengapresiasi pengelolaan dana XPNPM pedesaan di Kecamatan Sumber yang sangat baik. Pasalnya mampu menghasilkan surplus 1 miliar lebih dari dana bergulir 9 miliar, tunggakan yang hanya 400 juta rupiah masih terbilang sehat. Pengelolaan dana XPNPM pedesaan untuk di wilayah Sumber cukup baik, sangat baik. Karena surplusnya 1,4 miliar itu dana dari SPP yang nilainya 9, miliar. Jadi NPL-nya hanya sekitar 400 sekian, jadi di bawah 5% ini masih cukup sehat. Ya, untuk tatanan bisnis masih sehat. Kemudian surplus itu dibagi untuk penguatan modal, untuk kelembagaan, dan untuk dana CS atau sosial ke masyarakat. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan dana untuk simpan pinjam yang dikelola luar biasa, bahkan ada 2 miliar rupiah yang disimpan di perbankan karena tidak ada yang menyerap sehingga disarankan untuk mencari nasabah yang memenuhi persyaratan. Setelah penyaluran sembako secara simbolis di pendopo Kecamatan Sumber, sembako tersebut akan dibagikan ke ribuan warga yang telah tercatat sebagai penerima manfaat di setiap desa. Dari Rembang, Tim Lingkar TV melaporkan. Upaya mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal dalam peningkatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membantu UMKM dalam bentuk pemberian program. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, Anang Widyasmoro mengatakan, guna meningkatkan UMKM di Kabupaten Kendal, pihaknya bekerja sama dengan Bank Indonesia menggelar kegiatan implementasi perizinan berusaha. Kegiatan tersebut diikuti 50 pelaku UMKM kerajinan di Kabupaten Kendal. Sektor UMKM memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk berperan dalam membuka lapangan pekerjaan. Terbukti dalam masa pandemi kemarin UMKM mampu bertahan. Diharapkan dengan adanya pendidikan pelatihan atau kemitraan, UMKM di Kabupaten Kendal dapat naik kelas. Kegiatan ini dilakukan di aula salah satu hotel di Kendal. Anang menambahkan bahwa tiap tahun dilakukan penilaian atau kurasi pada pelaku UMKM, sehingga bagi mereka yang berhasil bisa naik kelas. Selain itu, Dinas Perizinan juga menggandeng beberapa BUMN maupun BUMD seperti Bank Indonesia, BRI, Bank Jateng, agar program dari masing-masing perusahaan ini dapat memberi pemahaman kepada para pelaku UMKM dan dari aspek permodalan juga bisa terbantu. Ya, tujuan ini kan untuk pelaksanaan visi misi Bupati yang sudah dituangkan dalam RPJMD, di mana dalam visi misi Bupati untuk mewujudkan Kendal unggul, makmur dan berkeadilan ini melalui 4 fokus: industri, pariwisata, UKM, dan peningkatan sumber daya manusia generasi 4.0. Nah, untuk UKM ini tentunya menjadi salah satu prioritas karena sebagaimana kita tahu sesuai tagline bahwa Kendal Recovery ini yang di masa pandemi kemarin yang paling bisa bertahan adalah sektor UKM. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kendal, Caca Frederika menyampaikan beberapa informasi yang didapat dari Giat Inkref 2022. Caca juga mengamati produk UMKM dari seluruh Indonesia yang mengikuti pameran kerajinan. Alhamdulillah tadi kami menghadiri acara untuk menaikkan kualitas UKM di Kabupaten Kendal. Jadi hari ini kita ketemu langsung sama pelaku UKM dan alhamdulillahnya juga setelah saya selesai mengikuti acara Inakraf gitu. Jadi Dekranasda Kabupaten Kendal baru mengikuti acara Inakraf di Jakarta. Dari situ kita belajar banyak sekali karena itu adalah kesempatan kita untuk bertemu dengan seluruh pelaku UKM, tidak hanya dari Jawa Tengah, tidak hanya dari Pulau Jawa, tapi dari seluruh Indonesia, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai Papua.
Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Firdaus Mutakin mengatakan, jika Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya memberikan kontribusi terbaik untuk terus meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Pelatihan untuk bisa mendapatkan izin usaha, kemudian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, terus kemudian pelatihan untuk memperbaiki kualitas dan segala macam. Karena di BI itu ada beberapa target UMKM. UMKM yang level bawah, UMKM kita potensial istilahnya, itu akan kita bina. Mereka supaya mempunyai produk yang bagus, meningkatkan produktivitasnya. Nah kemudian kalau sudah bagus lagi, kita tingkatkan dari UMKM unggul. Nah itu kita dorong supaya mereka bisa digital, masuk ke digital, dan juga kita untuk ekspor. Nah ini semua tahapan-tahapan itu kita lakukan, bukan hanya dari sisi pemasarannya, tapi juga dari A sampai Z. Corporate Social Responsibility atau CSR yang diberikan BI lebih mengarah kepada alat bantu dan pelatihan. Bedanya, bantuan tidak untuk berorang, melainkan untuk kelompok. Selain memberikan bantuan pelatihan dan peralatan, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap perkembangan UMKM. Dengan pengawasan dan pembinaan diharapkan akan menjadi UMKM unggulan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan?
Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Aviani mengaku angka tracing COVID-19 di Kabupaten Pati masih rendah. Ia mengaku di Kabupaten Pati rata-rata hanya 5 orang per kasus dari ketentuan 14 orang yang seharusnya di-tracing. Pihaknya mengungkapkan hingga saat ini terus mengupayakan peningkatan tracing COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Aviani mengungkapkan bahwa angka tracing COVID-19 di Kabupaten Pati tergolong masih rendah. Hal itu ia ungkapkan saat ditemui awak media di Pendopo Kabupaten Pati pada tempo hari. Dr. Aviani mengaku angka tracing COVID-19 di Kabupaten Pati rata-rata hanya 5 atau kurang dari 5 orang per kasus dari angka yang seharusnya yakni 14 orang per kasus. Dengan angka tersebut, ia mengaku bahwa tracing di Kabupaten Pati masih tergolong rendah. Ia menyebut bahwa tracing di Kabupaten Pati hanya sebatas pada keluarga inti, padahal ia mengungkapkan seharusnya juga tracing terhadap kontak erat yang lebih luas. Kalau dari itu kan masih rendah kan, kurang dari 5 orang. Jadi maksudnya gitu loh, kemudian enggak maksudnya per kasus. Jadi per kasus itu 14 orang yang harus di tracing. Tapi saat ini kita kurang dari 14 orang. Masih 5 orang. Kurang dari 5 orang. Atau 5 atau kurang dari 5 orang. Jadi misalnya ada yang confirm yang di tracing itu hanya orang telu, orang 4, itu paling hanya serumah. Padahal kan harusnya kan enggak. Rumah ini ada berapa? Kalau kurang dari 14 dia harus cari yang di luar rumah yang kontak dengan si positif ini, harusnya kan seperti itu. Lebih lanjut, Dr. Aviani mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan tracing, diantaranya yaitu ketika tracing terhadap tetangga dari yang terkonfirmasi positif yang belum tentu mau untuk dites COVID-19. Ini juga di tracing misalnya keluarga oke mau, tapi tangganya urung karuan belum kan? Ya seperti itu loh, kesulitannya kan kayak gitu, tapi kita tetap berupaya. Meski begitu, Dr. Aviani mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan angka tracing di Kabupaten Pati. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar segera mengikuti vaksinasi di fasilitas vaksinasi terdekat. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Nasib malang dialami seorang anak warga Dusun Karangtengah, Desa Kebon Gembong, Pageruyung, Kendal, Jawa Tengah. Bocah berusia 8 tahun ini hanya bisa terbaring di tempat tidur, tidak bisa berbicara dan tidak bisa berdiri apalagi berjalan. Divonis mengalami gizi buruk sejak berusia 2 bulan, orang tua Masud Irijal hanya pasrah merawat putra keduanya tersebut. Sehari-hari anak kedua dari pasangan Nuryadi dan Nur Hidayah hanya berada di atas ranjang sederhana di rumah berlantai tanah. Masud Irijal sudah berusia 8 tahun, namun belum bisa berbicara dan tidak bisa berdiri normal. Kesehariannya putra kedua dari keluarga buruh tani ini masih bisa makan tetapi berat badan dan perkembangan tubuhnya tidak bisa normal. Menurut sang ibu, anak laki-laki ini lahir dengan normal, namun menginjak usia 2 bulan mulai terlihat ada kekurangan, berat badannya tidak bertambah malah semakin menyusut. Masud sudah pernah diperiksa ke RSI Muhammadiyah Weleri Kendal dan didiagnosa mengalami gizi buruk. Kondisi yang tidak bisa menyerap gizi membuat tumbuh kembangnya tidak bisa maksimal. Penghasilan ayah sebagai buruh tani membuatnya tidak bisa berbuat banyak untuk mencukupi gizi sang anak. Alhamdulillah saya diparingi sehat. Tapi ASI itu masih mau waktu kecil? Mau ya? Nggak panas, nggak tahu apa, enggak ya? Kandungan juga normal 9 bulan? Normal 9 bulan. Sudah pernah diperiksa belum, Bu? Sudah, dulu diperiksa di RSI. Itu menurut dokter apa?
Ini kok di gizi buruk. Mendengar derita yang dialami Masud Arijal yang membutuhkan bantuan, Bupati Kendal Dikom Ganinduto mengunjungi rumah sederhananya di Desa Kebon Gembong, Pageruyung. Bersama Basnas dan Jurnal Peduli, membawakan kursi roda adaptif yang bisa digunakan Masud untuk jalan-jalan keluar rumah tanpa harus digendong. Bupati juga sudah berkoordinasi dengan RSUD Suwondo untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi tentunya memprihatinkan juga karena keluarga pun orang tuanya masih belum tahu dengan jelas sebenarnya permasalahan itu di mana gitu. Dulu pernah disampaikan bahwa ada gizi buruk, tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi selama ini belum tertangani dengan baik. Nah, harapannya dengan bantuan yang kita berikan pada hari ini dari teman-teman Basnas juga, ini bisa meringankan beban dari adik. Dan kedepannya saya sudah telepon juga di RSUD untuk segera dicek ke RSUD, ditindaklanjuti, jadi kita tahu kedepannya penanganannya seperti apa, harapannya bisa pulih kembali. Sementara Ketua Basnas Kendal Syamsul Huda mengatakan, setelah masyarakat kurang mampu tidak dijamin dengan surat keterangan tidak mampu, Basnas Kendal memberikan bantuan pelayanan kesehatan. Tentang kesehatan untuk para fakir miskin, kita sudah kerjasama dengan RSUD. Jadi karena RSUD sekarang kan tidak ada SKTM. Maka begitu ada orang miskin di Kendal, bawa ke RSUD, ditangani oleh Dr. Avandi dan kawan-kawan, kita yang bayari. Terus untuk hal ini Pak, untuk yang di Kebon Gembong sendiri ini Pak? Ini kita berikan fasilitas roda mesin roda adaptif sama kasur sama pepes. Basnas sudah berkoordinasi dengan rumah sakit jika ada warga miskin yang berobat tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan, maka Basnas siap membantu. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Percaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pulau Karimun Jawa, khususnya Desa Karimun Jawa dan Desa Kemujan, kini memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA. Kementerian PUPR menyerahkan pengelolaan TPA tersebut kepada pemerintah Kabupaten Jepara. Kementerian PUPR telah selesai membangun TPA di Pulau Karimun Jawa. Selanjutnya TPA seluas 1 hektar itu pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Jepara. Lokasi TPA berada di Dukuh Alang-Alang, Desa Kemujan. Tiap hari TPA sudah siap menampung sampah yang sudah lebih dulu dipilah oleh warga. Kehadiran TPA ini menjawab persoalan sampah di Karimun Jawa selama ini. TPA Alang-Alang juga dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah sehingga influence air lindi itu bisa disalurkan ke saluran lingkungan dengan aman. Sebelum dibangun TPA, terlebih dahulu dibangun Pusat Daur Ulang atau PDU. Anggaran yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 25 miliar rupiah. PDU ini telah dimanfaatkan sehingga limbah yang dibuang ke TPA akan semakin kecil. Bupati Jepara Dian Kristianti menyampaikan, TPA ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sampah di Karimun Jawa. Ia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah membantu pembangunan TPA dan pemerintah kabupaten akan berkomitmen untuk mengelolanya. Kita dikasih kementerian ya kita akan kelola. Ya, saya terima kasih lah atas nama warga Jepara khususnya Karimun Jawa itu
terhadap Kementerian PUPR yang ikut juga memperhatikan kerimun. Sebenarnya memang itu hal yang paling kita khawatirkan. Yang pertama adalah persoalan kebutuhan air baku utamanya. Yang kedua adalah persoalan persampahan memang. Nah, kalau hari ini kita dibuatkan tempat daur ulangnya sampah, ini saya kira menjadi kita untuk menyiapkan satu desa bahkan wilayah kecamatan di Karimun Jawa terkait dengan persiapan kita untuk memajukan pariwisata akan menjadi lebih mudah dan lebih baik gitu ya. Dengan adanya TPA ini diharapkan masyarakat semakin sadar fasilitas ini harus dimanfaatkan agar Karimun Jawa semakin bersih sehingga wisatawan akan semakin nyaman. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV melaporkan. Ya, sembari menunggu berbuka puasa, tim Lingkar TV memiliki rekomendasi ngabuburit asik sambil berwisata religi untuk para pemirsa. Telah ada rekan saya Mukti yang akan mengajak Anda berwisata serta mengenal makam Sunan Magdum yang berada di Jalan Dr. Susanto Pati. Berikut kami sajikan untuk Anda dalam Serba-Serbi Ramadan. Marhaban ya Ramadan, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, tak terasa kita umat muslim sudah masuk di bulan Ramadan lagi. Nah, bagi kalian pemirsa Lingkar TV yang gabut menunggu buka puasa, saya punya rekomendasi wisata religi di tengah kota Pati. Nah, saat ini saya sedang berada di makam Sunan Magdum. Ini merupakan rekomendasi saya buat teman-teman yang gabut, bisa wisata religi berziarah sambil menunggu buka puasa. Ikuti keseruan saya berziarah di makam Sunan Magdum selengkapnya. Mari. Sebelum masuk kita wudhu dulu. Makam yang berlokasi di Jalan Dr. Susanto Pati ini merupakan salah satu wisata religi yang lokasinya dekat dengan pusat kota Pati. Sunan Magdum sendiri memiliki nama asli yaitu Sayyid Abdurrahman Al-Magdum. Menurut sejarah, Sunan Magdum merupakan ulama yang berasal dari Timur Tengah. Sunan Magdum ditugaskan oleh Sultan Istanbul, yaitu Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Sunan Magdum berdakwah di Nusantara mulai dari Semenanjung Malaya, Pulau Madura, dan juga Pulau Jawa. Kemudian Sunan Magdum datang ke Pati hingga akhir hayatnya dan disemayamkan di Parenggan, Kabupaten Pati. Sedangkan haul Sunan Magdum sendiri dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura. Nah, pemirsa Lingkar TV, makam Sunan Magdum ini memang salah satu rekomendasi bagi kalian yang ingin mengisi waktu luang menjelang berbuka puasa. Selain tempatnya yang bersih, makam Sunan Magdum ini masih tergolong sepi, makanya di sini recommended buat kalian berwisata religi sambil menikmati ketenangan sambil menunggu buka puasa. Nah, pemirsa Lingkar TV, tadi saya sudah berziarah di makam Sunan Magdum. Dan sebentar lagi buka puasa, saya mau kulineran dulu. Ikuti terus perjalanan saya di Jateng hari ini spesial Ramadan. Sampai jumpa. Ya, serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.